Salam, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah online kita malam hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah, kita memuji, memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik di dalam setiap kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami semua yang hadir di dalam ibadah online pada malam hari ini menyiapkan hati dan pikiran kami untuk masuk menyembah lebih dalam lagi kepada Engkau. Kami mohon penyertaan dan pertolongan-Mu di dalam ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu
Tuhan selalu menjaga kita seumur hidup kita, dan percayalah di dalam setiap keadaan Tuhan terus ada bersama dengan kita. Ketika Tuhan menyatakan tidak akan pernah sehelai rambut pun di kepalamu akan jatuh dan itu tidak akan terjadi, yakinlah bahwa pada malam hari ini ketika kita mau mengandalkan Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita, pikiran kita, waktu kita untuk mau duduk diam di kaki Tuhan, maka kita akan mendengarkan suara hati Tuhan, maka kita akan menemukan jalan keluar. Bahkan kita akan menerima berkat-berkat berlimpah daripada Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menjagaku, selalu menolongku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Pujian, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan
bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom keluarga Imam Matrajani. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami dapat belajar firman-Mu. Urapi kami semua ya Bapa, agar kami dapat mengerti apa yang akan Engkau sampaikan kepada kami secara pribadi dan keluarga. Pakai bibir, lidah, hati, dan pikiran hamba, agar apapun yang hamba sampaikan ya Bapa adalah hanya kebenaran-Mu saja, dan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku, keluarga Imam Matrajani yang saya kasihi dalam Kristus, pada malam hari ini, sharing firman Tuhan, kita masih diambil dari tema kita, yaitu arti dan fungsi persekutuan, dengan subtema kesatuan dalam komunitas, atau bahasa Inggrisnya Unity in Communities. Saya percaya kita semua telah mengerti bahwa setelah kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa manusia, Tuhan telah membuat kita semua yang percaya kepadanya dan menjalankan kebenarannya berharga sama di matanya. Seperti tertulis di Kisah Para Rasul 10 ayat 34-35, di mana saat itu Petrus diperintahkan Tuhan untuk melayani Kornelius. Mari kita buka Kisah Para Rasul 10 ayat 34-35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Amin. Dan
Begitu pula bagi kita semua yang telah meletakkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, maka kita juga sekaligus sudah diangkat menjadi anak Allah. Seperti surat Paulus pada jemaat di Galatia, yang kita bisa buka di Galatia 3 ayat ke-26 sampai 28. Mari kita baca bersama. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Amin. Di sini Rasul Paulus mengajarkan dengan jelas kepada kita sebagai orang percaya bahwa kita juga sudah disebut sebagai anak Allah. Bahkan terdapat janji yang tertulis di ayat ke-29 di Galatia 3 ayat 29 persisnya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya, puji Tuhan. Ini sungguh luar biasa, bahwa pada saat kita sudah menjadi anak Allah, kita pun berhak menerima setiap janji-janji Allah. Namun pertanyaannya timbul, apakah sudah cukup bagi kita setelah kita memiliki status sebagai anak Allah? Setelah saya coba buka dan saya menemukan jawabannya ada di Matius 22 ayat 36 sampai 40. Saat Tuhan Yesus dicobai oleh ahli Taurat saat itu. Nah, untuk lebih lengkap kita akan baca dari pasal sebelumnya ya, dari ayat sebelumnya di Matius 22 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus sendiri menyatakan bahwa hukum kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri merupakan hukum yang memiliki bobot yang sama dengan hukum pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Di sini kita diminta untuk mengasihi orang lain, sesama manusia, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan saya bisa tangkap bahwa artinya di sini kita tidak hanya cukup memiliki status sebagai anak Allah. Tidak hanya sekedar cukup bahwa saya mencintai Allah, saya sudah menghormati dengan segenap hati, tetapi lebih daripada itu Tuhan ingin kita dapat menjadi sebuah keluarga. Jadi kalau kumpulan anak-anak itu menjadi keluarga, adalah saudara-saudara seiman, gitu ya. Keluarga dalam Kristus yang merupakan sebuah kesatuan dari tubuh Kristus itu sendiri sebagai pencapaian dari visi Tuhan itu ya, untuk membentuk sebuah kerajaan Allah di bumi. Sehingga kita perlu bersekutu. Kita perlu menyatukan diri kepada sesama anak-anak Allah, saudara-saudara kita seiman, sebagai suatu bentuk komunitas tanpa melihat denominasi mereka. Jadi kita hanya melihat bahwa asal dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupannya, dia dibaptis, so kita akan melihat bahwa dia juga adalah saudara kita. Dan
kita membentuk menjadi sebuah komunitas, jadi keluarga di dalam Kristus Tuhan, seperti halnya yang kita juga kerjakan di Imamat Rajani. Kita tidak melihat denominasi, tapi kita beribadah, percaya, sujud, bertelut, memuji, menyembah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, komunitas keluarga Allah yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar perkumpulan banyak orang. Jadi kalau kumpulan banyak orang tuh bisa kita analogikan dengan sapu lidi. Sapu lidi itu adalah batang-batang lidi yang diikat menjadi satu, yang akhirnya menjadi sapu, gitu ya. Kalau itu disebut sebagai persatuan, bukan kesatuan. Yang mana jika ikatan dari sapu lidi tersebut lepas atau dilepaskan, maka batang-batang lidi ini yang sudah menjadi satu ini akan berantakan. Dan kalau dia sudah berantakan, dia malah jadi sampah dan dia tidak ada guna. Dia tidak bisa berfungsi selayaknya waktu dia diikat jadi satu. Dan kemudian komunitas di sini juga bukan sekedar kebaktian rumah tangga. Kalau saya dulu kecil disebut bestonan gitu ya. Atau sekedar pembinaan rohani. Atau hanya sekedar persekutuan doa yang mana hanya sebagai wadah berkumpul untuk berdoa, untuk didoakan, atau melakukan rutinitas ritual keagamaan, kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Namun harapan daripada Tuhan untuk mencapai sebuah kesatuan dalam komunitas adalah lebih daripada itu. Kesatuan dalam persekutuan atau komunitas adalah suatu hubungan yang terikat dan mengikatkan diri. Nah, ini beda ya. Kalau yang lain dia diikat, tetapi ini terikat dan mengikatkan diri karena kasih. Kita garis bawah ya, karena kasih, karena visi Tuhan. Dan adanya sikap mau menyatu dengan saling kebergantungan. Atau saya masih ingat Pak Dodi bercerita itu seperti blending ya. Kalau kita bikin jus itu jadi satu ya, buah, air, gula jadi satu. Kopi juga demikian, itu blending. Nah, saling peduli, saling membangun, saling menasehati dalam kasih, saling melayani, sehingga kasih dan kuasa Tuhan semakin nyata dalam kehidupan persekutuan anak-anak Allah. Kata kesatuan, kalau kita gali lebih lagi, itu memiliki arti yang cukup dalam, yaitu sikap hati yang mau memberikan pengorbanan pribadi untuk dapat menjalankan visi dan misi secara bersama-sama, meskipun setiap individu di dalamnya itu berdiri dan memiliki perbedaan pandangan serta prinsip masing-masing. Dan luar biasanya, di dalam komunitas itu tidak ada dominasi dari salah satu pihak manapun, semuanya setara dan sederajat. Ada hal yang bisa kita pelajari lewat firman Tuhan di kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 57 ayat yang ke-15. Dikatakan di sana, sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Timbul lagi pertanyaan, mampu nggak kita melakukan hal ini? Saya percaya kita mampu. Meski kita juga harus mengakui bahwa meremukkan hati dan merendahkan hati itu bukan hal yang mudah. Karena agar terciptanya sebuah kesatuan dibutuhkan kesehatian bersama. Bahkan lebih daripada itu, kesatuan yang dimaksud adalah adanya pengorbanan dari setiap kita untuk bisa menerima saudara-saudari kita di dalam Kristus apa adanya. Perlu meremukkan hati dan merendahkan hati kita masing-masing. Sebab, ingat, semuanya berharga di mata Tuhan.
Saya mencoba mengambil analogi dari terbentuknya sebuah keluarga. Saat saya dan istri menyatakan bersedia menikah dan membentuk rumah tangga, kami telah mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan dan orang-orang, bahwa kami berdua menerima satu sama lain apa adanya, baik sehat maupun sakit, baik susah maupun senang, baik dalam keadaan berkelimpahan ataupun berkekurangan. Dan dalam keseharian sampai hari ini pun kami masih selalu belajar mengerti lebih lagi akan kami. Begitu pula dengan anak-anak kami. Mereka berbeda satu sama lain, yang sulung perempuan, yang bungsu laki-laki. Namun meski mereka berbeda dari segi gender, usia, dan beberapa hal lainnya, mereka tidak dapat terpisahkan. Jadi secara yuridis tidak bisa terpisahkan karena ikatan DNA yang tidak terbantahkan. Nah, tinggal kita akan atur untuk secara de factonya, kita didik untuk mereka bisa saling mengasihi, dapat saling mendukung, saling berkebergantungan, mendukung satu sama lain. Begitu pula visi Tuhan atas kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita perlu memiliki sikap rendah hati dan mau meremukkan diri kita dalam memandang anak-anak Allah sebagai suatu keluarga kerajaan Allah dengan menerima apa adanya, sebagai wujud kasih Kristus yang melekatkan kita satu sama lain. Jadi demikianlah kita perlu belajar, sekali lagi perlu belajar untuk meremukkan hati, untuk menyatukan roh kita, agar visi Tuhan dalam membentuk kerajaan Allah di muka bumi ini dapat terwujud dalam kehidupan kita. Mengapa disebut menyatukan roh? Karena Allah adalah roh. Kita juga berasal dari roh. Di kitab Kejadian kita bisa tahu, ya. Kita adalah roh yang menempati tubuh jasmani. Satu ketika tubuh jasmani ini akan hancur dan musnah. Sedangkan roh kita akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu kita harus menghidupkannya dan menjadikan roh kita menyatu di dalam Kristus Tuhan. Layaknya kumpulan bara-bara api yang kecil. Kalau disatukan dia akan menjadi bara yang besar. Tetapi walaupun bara itu besar, jika dia dipisahkan dari komunitasnya, dia akan menjadi mati. Nah, kita harus mau mematikan kedagingan kita. Kita harus mau. Karena dengan mematikan kedagingan kita, maka roh kita akan bertumbuh semakin hari semakin kuat. Seperti di Kolose 3 dan 15, kalau kita buka ya, di Kolose 3 ayat 5 dan ayat 15. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu kedagingan, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan, yang sama dengan penyembahan berhala. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita sudah dijadikan satu tubuh karena kita membiarkan Kristus untuk memerintah dalam hati kita. Dan jadikanlah setiap perbuatan kita adalah seperti kita melakukan kepada Tuhan. Begitu pula di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kata manusia di sini kembali lagi saya lebih melihat sebagai bentuk kedagingan. Jadi apa yang kita lakukan bukan untuk kepuasan kedagingan kita, memenuhi keinginan dan nafsu kita, tetapi adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk membuat rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena begitu hadirat Allah hadir, kerajaan Allah hadir, semua beres. Coveringnya luar biasa. Meskipun masalah ada, kita tetap terluputkan, tetap terlindungi. Nah, saya sangat bersyukur sekali bahwa keluarga Imam Matrajani telah, dan saya percaya akan terus melakukan hal-hal yang lebih luar biasa lagi dalam berbagi kasih antar anggota keluarga Imam Matrajani, menjadi sebuah kesatuan dalam komunitas keluarga Imam Matrajani, diberkati untuk menjadi berkat. Beberapa waktu ini kita sudah
ada beberapa kegiatan berbagi, bahkan ada kegiatan diakonia. Saya percaya bahwa ini bukan kebetulan, ini merupakan suatu gerakan yang Tuhan izinkan dan inginkan terjadi dalam keluarga Imamat Rajani. Yuk mari kita sama-sama ya untuk bisa bersatu hati. Lalu apa sih manfaatnya jika roh kita menyatu dalam keluarga Kristus? Yuk kita baca apa kata Yesus di Matius 18 ayat 19. Yesus mengatakan gini, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga." Amin. Luar biasa. Sekali lagi saya mencoba menggarisbawahi kata sepakat. Sepakat di sini adalah mengesampingkan prinsip pribadi dan mendahulukan kesatuan hati, pikiran, dan perbuatan agar kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan. Sangat mirip terkorelasi dengan apa kata kesatuan dalam komunitas. Karena itu saya mengajak kita semua anggota keluarga Imamat Rajani untuk mari kita meremukkan kedagingan kita agar roh kita menyatu dalam kesatuan tubuh Kristus dan kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Dengan saling mengasihi, maka rencana Allah pasti akan digenapi dalam kehidupan kita semua. Dan nama Yesus dipermuliakan. Amin untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai berdiskusi, mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, hamba yang jauh dari sempurna telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Saatnya kini kiranya Roh Kudus Engkau ambil alih otoritas secara penuh agar kami semua dalam diskusi firman Tuhan malam hari ini Engkau mampukan, Engkau berikan penglihatan. Kami dapat melihat, kami dapat merasakan, dapat mengerti dan dapat mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sekarang dan selama-lamanya. Dan kiranya nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan, karena rencana-Mu akan terjadi dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Mari satukan hati untuk kita berdoa syafaat. Bapa, terima kasih Bapa atas segala berkat, limpah rahmat anugerah yang telah Kau curahkan di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami juga berterima kasih khususnya untuk taburan firman-Mu. Biarkan firman-Mu itu bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan untuk yang telah menaburkan Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa pada malam hari ini Bapa, syafaat khususnya untuk negara dan bangsa kami. Bapa, kiranya Engkau memulihkan Tuhan bangsa dan negara kami. Baik dalam segi ekonomi, politik, kesehatan, apapun itu juga Tuhan Kau pulihkan Tuhan. Kau tolong setiap kami Tuhan. Biarkan kami Tuhan semakin mengenal akan Engkau Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk mereka yang berjuang di garis depan, khususnya untuk kesehatan, untuk para dokter, medis, perawat semua Tuhan. Mereka yang langsung menangani pandemi ini, COVID ini Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi mereka, melindungi keluarga mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh menjalankan kewajiban tugas mereka Tuhan. Dengan hati yang benar-benar Tuhan. Untuk mereka boleh menolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk pekerjaan, perekonomian, kesehatan keluarga besar Imamat Rajani Tuhan. Bapa, kiranya Engkau Tuhan yang campur tangan Tuhan dalam kehidupan setiap kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga Tuhan. Kau memberkati kami,
baik dalam segi materi, finansial, kesehatan, semuanya Tuhan. Kiranya Engkau turut campur tangan dalam kehidupan kami. Engkau membuka jalan Tuhan untuk setiap kami yang memerlukannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kepada kami Tuhan, dalam segala kondisi kami Tuhan. Ajarkan kami boleh semakin mengenal kepada Engkau di dalam kondisi kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk program pemerintah PPKM Tuhan. Kiranya boleh berhasil berjalan Tuhan, sehingga pemulihan dari pandemi ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu terjadi atas kami semua Tuhan. Berdoa juga untuk anak-anak yang harus belajar secara online. Kiranya mereka tetap bertanggung jawab Tuhan untuk pelajaran yang mereka jalankan, karena itu diperlukan untuk masa depan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan pertolongan-Mu Tuhan juga akan turun atas remaja-remaja ini Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, khususnya untuk Bapak Ahmad, Bapak Jerry yang ada di Afghanistan, serta semua misionari yang lain yang dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kiranya Tuhan, benih yang mereka taburkan Tuhan, melalui pekabaran Injil, biarkan Kau tumbuhkan Tuhan dalam hati mereka yang mendengarkan kabar baik akan firman-Mu ini Tuhan, sehingga mereka mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarkan perlindungan-Mu Tuhan turun Tuhan atas para misionari, untuk semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang juga mengalami topan di Louisiana, Seattle, USA, semuanya Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang akan memulihkan keadaan mereka Tuhan, keadaan anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh semakin mengenal Tuhan kepada Engkau Tuhan. Bapa, karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah berjanji Tuhan untuk langit selalu biru, tapi Engkau yang berjanji akan memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, untuk kami tetap dapat menjalani kehidupan kami ini semua Tuhan. Dan biarkan semuanya ini kami berikan kembali kepadamu Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami alaskan seluruh doa ini Tuhan, di dalam nama, di atas segala nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus untuk ibadah kami malam hari ini. Sekalipun kami berjauhan, tapi sungguh kami merasakan kehangatan kasih-Mu, dan kami mau membangun keluarga rohani, persekutuan, komunitas seperti yang ada di hati Bapa. Berikanlah kami hati itu ya Tuhan, supaya boleh melalui kami tercipta sebuah tubuh Kristus, kerajaan-Mu yang penuh dengan kasih mesra, untuk banyak orang datang melihat dan merasakan Engkau di sana. Itu sebabnya berkati Imam Raja ini Tuhan. Secara khusus malam hari ini, tangan bila terulur untuk Bu Vivin yang sudah membawa kami memuji menyembah Tuhan, mengalami Engkau, dan juga untuk hamba-Mu Ko Rudi yang sudah menjadi penyambung lidah-Mu, dan kami semua ya Bapa. Dan akhirnya tangan bila terangkat, dan hamba-Mu juga mengangkat tangan, sehingga kami boleh menerima hati-Mu itu untuk membangun keluarga rohani, saling menerima satu yang lain dalam kasih mesra. Kami mau Tuhan pakai, kami mau merumuhkan hati kami supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan terpujilah Tuhan, dan bela damai sejahtera yang
mengatasi, melebihi semua akal pikiran manusia itu, Kau limpahkan pada setiap kami, dan kami terima itu dalam penyertaan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus dari hari ke hari. Kami kuat di dalam Tuhan, kami terus sehat, Tuhan terus memberkati kami. Pakai Mama Rajani Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin.